Halo semuanya, selamat datang di channel Asah Diri. Di episode hari ini, gue akan ngobrol bareng dengan Kang Dani Adam, seorang psikoterapis dan founder dari Alpha Movement Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin tentang tema self-healing, di mana sebenarnya kita sebagai manusia mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan ternyata, pikiran kita bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Dan kita juga akan membahas bahwa kita sebagai manusia juga memiliki kendali akan hidup kita sendiri. Dan kitalah pemegang akan setiap keputusan yang kita ambil. So, teman-teman, please enjoy this episode. Halo Kang Dani, selamat datang di podcast Asa Diri. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber hari ini. Dengan senang hati, Vin. Oke. Oke Kang, sebelum kita dive in nih ke tema self-healing kan rencananya hari ini. Mungkin Kang Dani bisa kasih gambaran sedikit nggak? Kan tema mental health itu kan memang lagi marak ya Kang ya. Walaupun sebenarnya mental health ini kan udah ada dari dulu, cuma kayaknya sekarang baru muncul ke permukaan gitu ya. Kalau Kang Dani sendiri tuh ceritanya gimana? Gimana Kang Dani akhirnya tertarik mendalami tema mental health ini sampai akhirnya bikin sebuah platform? Iya. Jadi basicnya saya tuh suka banget dengan belajar healing gitu ya, dari SMP gitu ya, dan malahan SMP itu saya udah mulai healing teman-teman gitu ya. Nah, ini berjalan dengan waktu, kita akhirnya kemampuan healing ini, meningkat dan akhirnya banyak, ngobatin lah gitu ya. Eee, nah sampai satu ketika, berarti itu saya SMP 94. Saya sekolah tuh SMP saya ngobatin, SMA saya ngobatin, kuliah saya ngobatin, kerja juga ngobatin. Jadi, pengalaman cukup banyak sampai suatu waktu ketika saya memilih jalan, saya mau kerja apa di healing, saya memilih healing, gitu ya. Nah, di kondisi waktu itu saya banyak healing, saya akhirnya ngehkan sesuatu nih. Nah, ngehnya ini adalah sakit itu sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis ternyata, gitu kan. Kalau dulu kan lebih nyalahin cuaca lah, gitu kan, makanan lah, gitu kan, lebih ke situ yang selalu dibahas gitu ya. Nah, ternyata sifat-sifat kayak emosi apa, gitu kan, terus pikirannya seperti apa, belief system yang dipunyai itu apa, yang ada di alam bawah sadarnya, meaning atau value tentang hidup itu apa, itu sangat berpengaruh ternyata gitu kan, sampai akhirnya saya belajar akhirnya, menambah kemampuan atau keahlian itu di dunia psikoterapis gitu ceritanya. Nah saya akhirnya ikut, akademi psikoterapis di daerah Kelapa Gading itu 2 tahun, saya akhirnya lebih memahami itu dan akhirnya menyatakan ini sangat penting banget gitu kan, dan orang-orang yang pergi ke psikoterapis untuk sesi itu kayaknya semua orang butuh gitu ya. Kenapa? Coba deh teman-teman, cek gitu ya, apakah benar-benar hidup Anda tuh baik-baik aja? Kan nggak 100% nggak baik-baik aja. Bisa aja ngomong gitu kan, ya itu kan hidup gitu kan, yes ya. Tapi apakah Anda, eee, apa ada menyimpan emosi-emosi yang, yang tidak nyaman atau mungkin ditekan malah, gitu Hmm. ya. Yang dulu pernah misalnya kalau saya pernah nangani klien saya itu misalnya anak-anak muda nih gitu kan, ketika tidak dianggap oleh orang tuanya, misalnya merasa tidak didengar ya, tidak diakui gitu kan, tidak dipercaya, itu kan isu-isu, iya kan? Dan beberapa anak muda merasa tertekan dan menjadi depresi, ada yang seperti itu, gara-gara isu itu kan ya, atau timbul ketidakpercayaan diri akhirnya. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda, saya anak muda juga ya, Selalu muda kita Kang. eee, mulai muda gitu ya, gimana gitu kan mau berkarya gitu kan, atau malah mau memimpin, atau mungkin katanya bahwa negara ini adalah, penerusnya adalah kita semua nih sebagai anak muda, kalau kita tidak mempunyai trust terhadap diri sendiri.
gitu ya. Dari situ aja kita punya isu loh yang perlu diperbaiki gitu kan, ke depannya, yang itu mempengaruhi kesehatan juga. Karena kan, sikap, putus asa, sikap, bingung gitu ya, sering marah itu kan memancing hormon-hormon, salah satunya hormon kortisol, hormon stres yang berlebih akhirnya, atau adrenalin yang berlebih. Itu kan mempengaruhi tentunya ke tubuh ya, dan itu membuat ketidakseimbangan di metabolisme tubuhnya. Jadi, tubuh dengan emosi, dengan pikiran itu sangat berkaitan. Jadi, malah ini dalam penelitian pun 80%-nya malahan. Tapi kita bahas sebelum-sebelumnya, kalau habis sakit, habis makan apa ya? Cuma gitu ya. Ini karena cuaca ya, atau karena virus. Bahasnya itu aja. Tapi jarang kita melihat, mengamati diri kita mengenai apa yang tidak sinkron atau tidak selaras di pikiran saya atau di rasa saya gitu ya, atau di emosinya. Nah, itu jarang nih ya. Nah, ini pas banget kan platformnya asah diri. Bagaimana Anda bisa mengasah diri, mengamati diri untuk bisa tetap selaras tuh di dimensi pikiran ya, dimensi perasaan Anda gitu kan, untuk tetap sehat, bahagia dan sejahtera gitu. Nah, kira-kira gitu awalnya, dan sampai menyadari bahwa ini sangat penting gitu untuk kehidupan, bukan hanya buat di kesehatan. Iya. Berarti awal ceritanya itu sebenarnya healingnya lebih ke arah penyakit gitu ya, Kang ya? Penyakit fisik gitu ya, yang waktu itu mulainya Hanya gitu. fisik aja tadinya, betul. Terus sampai Kang Dani akhirnya kayak dapat ide itu tuh yang tadi Kang Dani ceritain bahwa ternyata mental sama psikologis tuh berpengaruh banget ya. Itu apakah kayak pasiennya Kang Dani sendiri yang akhirnya kayak cerita gitu dia ternyata punya masalah psikologis juga di balik penyakitnya, atau gimana Kang tiba-tiba kayak bisa nemu gitu loh hubungannya ke situ gitu. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya awalnya saya mempelajari, mengamati diri saya gitu. Jadi misalnya saya kan dulu suka banget ya belajar The Secret gitu ya, Law of Attraction, dunia pikiran, kinerja pikiran itu seperti apa, termasuk emosi itu seperti apa mempengaruhi. Saya pelajari dan saya mengamati diri saya. Jadi tentang sakit ini tuh karena apa? Saya cek pikiran perasaan saya kan. Oh, karena ini yang ada yang tidak selaras ini. Oh, pengaruh ke tubuhnya tuh begini. Ngeh kan. Nah, waktu itu hanya fokus ke diri saya. Jadi dalam pembenahan, dalam maka dulu itu dalam membenahi diri saya. Nah, sampai satu ketika ada sebuah pelatihan EFT, mungkin tahu ya, Emotion Freedom Technique gitu ya, dengan di tapping, dengan ada sebuah afirmasi ya, yang diulang-ulang gitu ya, sambil mengetuk, sambil tapping. Nah, itu mengaitkan sisi emosi, merilis emosi dengan sakit gitu kan. Contohnya begini, ketika misalnya ada rasa marah gitu kan, kesal, saya pernah nangani yang eh, kaku banget pinggangnya, sakit banget, terus saya gali gitu kan, dari hasil pelatihan itu saya gali, ternyata dia kesal banget karena ditinggalin sama pembantunya misalnya. Padahal pembantunya itu sangat yang disupport, disayangi gitu kan udah bertahun-tahun. Terus tiba-tiba dia meninggalkan dia begitu aja. Jadi kayak kecewa gitu kan. Sampai dia tuh mau ke tempat praktek saya tuh nggak bisa karena kejang gitu. Jadi hanya Kang, mohon maaf saya nggak bisa masuk kayak gitu ya. Saya di mobil aja gitu kan. Dia tegang, dia nggak bisa nengkuk, nggak bisa apa gitu kan. Nah, tapi dapat itu pas saya gali di mobil itu. Ketika saya bimbing, saya pandu dengan kata-kata begini, meskipun saya kecewa, karena kan isunya kecewa dan marah ya, kecewa dan marah sama pembantu saya karena ditinggalkan gitu ya, tanpa pamit, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya. Bilang gitu, ulang-ulang sambil mengetuk-ketuk di bagian meridian, titik-titik energi gitu kan, ada tekniknya memang. Terus sampai akhirnya sembuh saat itu juga gitu. Nah, saya mulai ngeh kan, mulai ngeh tuh kan. Oke,
eh, sampai satu ketika saya tangani lagi orang yang stroke, tapi sudah dioperasi. Dia stroke-nya pecah pembuluh darah ya. Ada dua soalnya, ada yang pecah pembuluh darah, ada yang menyempit stroke itu. Kalau menyempit biasanya tegang, ininya bisa ketarik, ininya ketarik itu kalau nyempit. Kalau pecah biasanya biasa-biasa aja, cuma dia kayak lemah gitu ya. Nah, dia bisa dioperasi. Nah, tapi belum bisa bangun-bangun setelah itu. Ya, udah berhasil operasi, tapi nggak bisa bangun-bangun. Dia hitungan menit deh, ya. Malah 30 detik aja udah paling lama, terus langsung jatuh lagi. Ya, duduk duduk 30 detik, plak lagi ya. Terus saya terapi lah gitu kan, secara fisik dan energi gitu kan. Wah, gitu kan. Dengan energi sekuat tenaga, pengaruhnya ternyata cuma 1% gitu kan, pergerakan healingnya tuh. Wah, bisa begini ya gitu kan. Dua kali saya coba lagi masih gitu juga. Tapi yang kedua kali saya menyadari, oke, kayaknya saya mulai perlu pakai merilis emosinya nih. Terus saya gali akhirnya. Saya gali, lucu nih ceritanya. Saya tanya gini, Ibu, waktu itu kejadiannya gimana sih? Iya Kang, kejadiannya katanya bukan katanya, dia itu jatuh dari kamar mandi gitu. Oke. Kenapa bisa jatuh dari kamar mandi? Saya bilang. "Oh, saya pusing pulang dari kantor." Oke. Emang di kantor ngapain? Saya bilang gitu. Kok bisa pusing? Terus dia keluarlah kata-kata gini. Iya, habisnya saya sebel banget, kesel banget, marah banget sama teman-teman saya karena ngomongin masakan Jepang. Emang kenapa dengan masakan Jepang? Saya benci dengan masakan Jepang, Kang, gitu. Wow, oke. Ini kan sesuatu yang kayak what gitu kan, kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi karena kita tidak boleh judgement kan, memang apa adanya gitu kan. Kan kita nggak bisa boleh sebagai fasilitator tuh, ibu kok takut masakan Jepang, kan masakan Jepang biasa aja, nggak boleh begitu kan. Itu yang diyakininya kan. Oke, saya akhirnya memfasilitasinya kan. Oke, boleh nggak rasa marah, kesal, benci dengan masakan Jepang itu dirilis, saya bilang, dilepaskan. Karena ini bisa yang menyebabkan ibu sering pusing nih, karena emosi itu berupa energi sebetulnya. Dan ketika nempel di bagian tubuh, itu mengganggu kinerja tubuh. Nah, dia ngerti, oke, karena dia mau sembuh kan, oke, mau katanya. Saya bimbing, saya ucapin, saya pandu begini, meskipun saya benci dengan masakan Jepang, ya, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya gitu ya, diulang-ulang. Itu sambil tapping-tapping, ada sekitar 5 menit lah. 5 menit, selesai, saya cek skalanya, yang tadinya skala benci dengan masakan Jepang itu nilainya 10 gitu ya, terus menjadi berkurang lah dia. Malah jauh jadi 2 kalau nggak salah, apa 4 ya, pokoknya berkurang. Terus akhirnya bisa duduk dan cukup lama duduknya ya, cukup lama. Terus saya cek lagi, saya tanya, benci masakan Jepang masih ada gitu kan. Saya lakukan lagi pola itu dan sampai akhirnya benar-benar loss. Nah, ketika loss, dia bisa duduk sampai 15 menit dan nggak ada Hmm. pusing-pusingnya. Ya dia nungguin aja kan gitu. Hmm. Wah, asik. Terus akhirnya saya tawarin tuh. Saya tawarin, gimana kalau kita banyak dari tempat tidur nih, saya bilang gitu kan. Banyak dari tempat tidur, dia punya alasan, mau kemana Kang? Ke ini saya bilang keluar yuk gitu kan, udah lama di kamar nih. Tapi saya nggak mau kena sinar matahari katanya. Kenapa? Saya nggak suka dengan sinar matahari siang-siang gitu kan. Wah, itu dirilis lagi tuh, tuh pemikiran itu. Iya, ya meskipun saya nggak suka gitu kan, saya bilang itu, dia ulang juga. Meskipun saya tidak suka dengan matahari gitu kan, kena panasnya, saya ikhlas, saya terima gitu ya, saya pasang sepenuhnya, diulang-ulang sampai akhirnya dia nyaman. Duduk nyaman di terasnya, waktu itu sekitar jam 11-an kalau nggak salah, dan oke, gitu kan. Dia Hmm. oke, terus habis itu saya pulang, ya, saya pulang.
2 minggu kemudian saya lagi praktek nih gitu ya, lagi praktek di ruangan, tiba-tiba di pintu masuk tuh ada yang teriak-teriak, Kang Dani," gitu. Ini kayak inget nih si ibu apa gitu ya gitu. Eee, eee, apa, buka pintu saya ke ruangan, buka pintu ruangan udah berjalan, gitu. Saya bilang, Wow. "Wow!" gitu kan. "Kang, terima kasih ya, sekarang ini lihat saya udah bisa jalan," gitu kan. Wow, keren ya. Nah, di situ saya mulai tambah yakin bahwa, pikiran, emosi itu sangat mempengaruhi tubuh tuh sangat yakin. Sampai akhirnya mulai dari situ, eee, cara ngobatin saya lebih holistik jadinya, holistik menyeluruh. Jadi, energinya diseimbangkan, tubuhnya juga diseimbangkan kalau memang ada perlu penanganan intervensi dengan, misalnya bisa totokan, bisa, sentuhan, ya, saya lakukan, tapi juga berikut secara pikiran, mental ya, termasuk spiritual gitu. Hmm. Kedekatan dengan Tuhan itu juga, atau pemikiran-pemikiran dengan spiritual yang selama ini, eee, tidak tepat ya, itu dilepaskan. Contohnya apa sih pemikiran spiritual yang tidak tepat? Salah satunya adalah takut sama Tuhan. Nah, itu saya lepaskan karena nggak perlu takut saya bilang gitu kan, karena ada yang saking takut sama Tuhan, dia itu, karena merasa dosa banyak gitu ya, mungkin teman-teman ada yang ngalamin ya, merasa dulunya dosanya banyak dan takut dihukum sama Tuhan, dia itu kalau Jumatan atau sholat itu keringat dingin dan sampai pingsan. Hmm. Malah jadi kayak kontradiktif gitu ya, Kang Dani ya? Kan yang mestinya kita kayak melepaskan segala keluh kesah malah jadi terbebani gitu ya? Bener, dari satu sisi kan kayak kewajiban harus nih, tapi Iya, iya, iya. di satu sisi dia nggak merasa nggak sehat dengan melakukan itu. Mhm, Nah, ini mhm, dibenahi mhm. juga, dibenahi sampai, apa ya, di-reprogramming lah, di-reprogramming, reframing juga yang program-program yang tadinya nggak tepat terus di-align ya, di-align-kan Iya, lagi gitu kan. iya. Nah itu pengaruh banget tuh, bukan hanya ke kesehatan, ternyata ke kerja dia, ke hubungan, di keluarganya itu lebih lebih ease gitu, lebih apa, lebih berkelapangan. Mhm, Segitu loh mhm. pengaruhnya gitu.